Apa benar agama leluhur Nusantara itu sakti? Waktu awal-awal kebangkitan spiritual dulu, saya sering banget mendengar istilah bahwa leluhur Nusantara, terutama raja-raja dan ratu zaman dulu itu sakti-sakti. Justru dari kesaktian inilah mereka bisa menyatukan Nusantara, membuat Nusantara meraih zaman keemasannya di era kerajaan Majapahit dan Sriwijaya, serta berhasil ikut berkontribusi dalam perdagangan global dan menguasai wilayah Asia Tenggara di zamannya. Kesaktian raja-raja dan ratu di zaman dulu juga lah yang membuat Nusantara bisa terhindar dari dijajah oleh Kekaisaran Cina atau Mongol yang waktu itu gempar meluaskan wilayah hingga ke Eropa. Banyak yang bilang agama-agama yang dianut oleh leluhur Nusantara itu adalah agama Hindu-Buddha. Bahkan ini sempat disayangkan oleh spiritualis-spiritualis di Jawa zaman sekarang. Karena kita sudah tidak lagi menganut agama itu lagi, makanya sekarang Nusantara justru terpuruk menjadi negara yang miskin dan langganan dijajah oleh negara-negara maju saja. Memangnya agama Hindu-Buddha di zaman dulu sesakti itukah? Sebenarnya yang sakti itu bukan agama Hindu-Buddhanya, tapi ajaran-ajaran kesaktian itu adanya dalam aliran-aliran spiritual mereka, yakni aliran Tantra Bhairawa yang saat itu banyak berkembang dalam peradaban Hindu-Buddha di Nusantara kuno. Banyak yang mengira ajaran Tantra ini adalah agama dan diidentikan dengan agama Siwa Buddha atau Hindu-Buddha yang saat itu berkembang. Tapi kalau kalian baca buku Tantra langsung, ini bukanlah agama atau aliran dalam sebuah agama. Tantra sebenarnya adalah pengetahuan yang tidak terbatas, melampaui semua istilah dan diksi dalam segala wacana verbal, dan melampaui segala batasan kata-kata dan makna-makna yang bisa dijelaskan dalam bahasa. Tantra sebenarnya adalah praktek esoterik yang sudah mengalami percampuran dengan spiritualitas asli Jawa yang sebenarnya digunakan untuk membantu manusia meraih pembebasan atau moksa. Ketika manusia mencapai pembebasan spiritual inilah, maka kesaktian yang sesungguhnya bisa didapatkan. Kesaktian yang dihasilkan oleh spiritualitas Tantra tentu saja berbeda dengan kesaktian yang receh yang selama ini beredar di sosmed dan di TV. Kesaktian di sini bukan sekedar bisa mengirim ilmu hitam dan melakukan sihir, tapi kesaktian inilah yang digunakan untuk memimpin sebuah kerajaan dan menguasai dunia. Konon, Kaisar Cina Kubilai Khan pun menguasai ilmu Tantra Bhairawa ini. Makanya selama pemerintahannya, Cina berhasil menguasai Eropa dan menjatuhkan Kesultanan Abbasiyah di Timur Tengah. Konon, ilmu ini pula yang dipelajari oleh raja-raja di kerajaan Sriwijaya dan Majapahit. Makanya kerajaan ini bisa berkembang besar dan menyatukan seluruh Nusantara. Bahkan hingga ke negara-negara lain di sebagian selatan Asia Tenggara. Memang sesakti apa sih kekuatan yang dihasilkan dari Tantra ini? Selengkapnya bisa dibaca sendiri di buku Tantra ya. Cekot sekarang di keranjang yang ada di kiri bawah video mumpung bukunya masih ada.